Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, ketemu lagi di Embun Pagi Islam Memberikan Solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Insya Allah ke depan kita insya Allah akan terus tayang setiap hari Rabu ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, guru kita semua telah hadir di mendampingi kita, yang mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan yang banyak bagi kita semua. Kita langsung aja karena waktu juga memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bandung TV. Mohon maaf nih agak terlambat mulainya ya, ya betul. Ada masalah teknis nih, ya mohon dimaafkan. Dan insya Allah sampai 7:30 kita akan banyak ngobrol tentang seputar kurban, karena banyak pertanyaan ya masalah kurban ini. Kurban ini termasuk ibadah sosial yang setahun sekali kita memberikan daging kepada orang-orang kecil. Kemudian setahun sekali juga kita memberikan makanan pokok berupa beras ya. Nah, tujuannya adalah pertama sebagai tanda terima kasih. Karena antum tunsuruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya. Nah, sebagai tanda terima kasih setahun sekali kita memberikan kurban. Nah, yang kedua, bukannya tanda terima kasih, tapi inna syani'aka huwal abtar, penangkal berbagai kesulitan. Karena istilah abtar itu ternyata bukan hanya yang benci, tapi berbagai bencana, berbagai kesulitan. Dengan sering berkurban, nah insya Allah yang benci kepada kita, yang musibah yang akan datang akan terputus, tidak jadi. Yang ketiganya tentu kita berharap dari syafaat. Nah, jadi seluruh hewan kurban itu akan berikan syafaat, pertolongan kepada yang kurban. Bahkan katanya sebanyak bulu kambing, sebanyak bulu sapi kalikan 10, jumlahnya sebanyak itulah syafaat mengalir kepada orang yang kurban. Ini luar biasa. Nah, karena itu wajar kalau orang itu menanamkan dari kecil kurban itu. Bahkan ada yang sengaja nabung. Saya tahun lalu pernah ada 7 anak kan, yang dia nabung terus pulang sekolah jadi karyawan Alfamart, dari karyawan Yomart dan sebagainya. Ada yang jualan cireng, jualan yang lainnya. Setelah 5 tahun kalau nggak salah, nah baru dikeluarkan 7 anak ini, terkumpullah 19 juta. Ini luar biasa ya. Luar biasa tadi. Ya, dan si tukang sapi itu kaget. Ini kamu mau ngapain ke sini? Mau nawar sapi berapa? 21 katanya. Pak, 19 aja katanya. Please, kami udah nabung nih 5 tahun, 7 orang. Kaget si bapak itu, anak SD ya. Akhirnya si bapak, karena kamu yang nawar katanya, udah saya kasihkan. Ya, kedengaran sama wartawan ngobrol kan. Nah, kenapa uang jajan dikurangi demi kurban, uang dari orang tua juga dikurangi demi kurban, padahal kurban itu untuk orang lain. Kata anak ini, Ismail itu katanya disembelih demi pengorbanan kepada Allah. Saya hanya dikurangi uang jajan, itu pun masih bisa minta sama ayah ibu saya. Itu yang dalam ya, hadis atau apa patah Arab, man arofa nafsahu faqad apa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, siapa yang sudah mengenal Allah, lam yakun ma'al khalqi, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Allahu Akbar. Nah, jadi orang yang kenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya, karena dia lebih mencintai Allah daripada istrinya. Dia mencintai Allah lebih dari anaknya, dia mencintai Allah lebih dari suaminya. Dan itulah Ibrahim ya, karena bulan Zulhijjah itu perjalanan Ibrahim. Lama nggak punya anak, sudah punya anak baru 1, karena Siti Sarah belum hamil waktu itu, harus dikurbankan. Dan saat itulah setan menggoda. Ini hikmah ya, karena hikmahnya itu setiap kita berbuat baik pasti ada godaan, termasuk kepada para nabi. Setan ula menggoda Ismail, setan wusto menggoda Siti Hajar, setan Aqobah menggoda Nabi Ibrahim. Tapi tetap tiga-tiganya tidak tergoda. Kata anaknya Ismail, ini bukan kehendak ayah saya, ini kehendak Allah. Nah, sedangkan Umi mengatakan bahwa kita ini milik Allah, kita titipan dari Allah. Kalau Allah yang minta ya harus siap. Sama Siti Hajar juga, ini bukan kehendak saya dan kehendak suami saya, ini kehendak Allah. Kalau Allah yang minta, cinta kepada Allah harus melebihi cinta selain kepada Allah. Allahu Akbar. Begitupun Ibrahim, bahkan lebih keras lagi ketika digoda oleh setan. Ibrahim malah mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Nah, dan itu takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai ke Jabal Kurban kan. Jadi antara Muzdalifah Mina itu sebelah kiri ada lapangan kurang lebih 3 kali lapang bulu tangkis. Disitulah turunnya surat Al-Fil, peristiwa Abrahah ya. Abrahah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim turan ababi tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfi ma'kul. Nah, sebelah kiri itu ada monumen kecil. Konon kabarnya disitulah Ismail disembelih. Tapi saat itu Allah ganti dengan domba. Kalau saat itu jadi Ibrahim menyembelih Ismail, kurban kita bukan domba ya, anak kita. Jadi yang kita sayangi. Ya, yang kita sayangi, yang kita besarkan, guys, gede dipencit. Nah, makanya ada waktu nih hari ini sampai besok nih. Yang belum berkurban silahkan. Karena demi Allah tidak ada orang yang missing gara-gara kurban. Bahkan ada la'azidanakum, bukan hanya itu penangkal kesulitan, bukan hanya itu memberikan syafaat kurban itu kepada orang yang berkurbannya. Begitu Pak. Cuman tadi memang setiap akan melakukan kebaikan itu selalu ada aja kan? Atau halangan atau apa tadi? Kita tahan dulu ya, sebentar. Baik pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di bersama Embun Pagi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Pemirsa di rumah bisa line telepon interaktif ke kami di 022 7214 atau di nomor teleponnya Pak Ustadz. Hanya bisa lewat WA ya, tidak buat nelpon 081 2211 6740. Baik, sebelum ada penelpon kita lanjut lagi Tan. Ini ada beberapa netizen yang menanyakan, tapi saya akan coba dulu. Kan Nabi Ibrahim itu sebuah gambaran keluarga yang lengkap ya tadi, keluarga yang menjadi panutan bagi semua orang gitu karena dari suami soleh, istri soleh, anaknya pun soleh gitu tadi. Ini apa sebenarnya hikmah dari ini semua? Ya, dalam Al-Quran itu ada 2 nabi yang disebut uswatun hasanah ya. Cuma 2 nabi. Satu Nabi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladzina ma'ah. Sungguh ada suri teladan untuk kalian dalam jiwa Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Orang-orang bersamanya. Bersamanya. Itu surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ada yang kedua, Nabi besar Muhammad SAW. Itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Katanya uswatun hasanah itu teladan dalam segala segi ya. Bukan al-uswatul hasanatu, kalau pakai alif lam teladannya dalam satu segi. Nah, Nabi Ibrahim itu satu totalitas kepada Allah. Nah, ini ditanamkan banget kepada istrinya. Makanya bisa dibayangkan baru lahir harus membawa istri dan anaknya ke tempat yang jauh. Suami yang mana yang tega gitu kan ya. Bapak yang mana yang tega. Tapi ini kehendak Allah. Kalau sudah bicara Allahu Akbar, semua kecil. Kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah yang bertanggung jawab. Gitu kan. Siti Hajar ditinggalkan Bukit Sofa, itu bukan sebentar, 8 tahun. Dan bukan berdiam diri tadi. Bukan berdiam diri. Luar biasa ya. Gak dikasih handphone. Gak bisa WA, gak bisa video call. Sampai beberapa hari terasa kan, mulai air susu gak ada. Karena gak ada makanan, jadi padang pasir yang tandus. Hanya lari kecil kan, terkenal dengan sa'i. Sa'i itu hanya kerja keras. Ya, di situ dalam, kalau sekarang tuh lampu hijau ya, itu kan Robbikfir, Warham, Wa'fu, Watakarum, Watajawad. Ampuni aku ya Allah, jangan sampai gara-gara dosaku tidak ada makan untuk anakku. Sayangi aku, karena aku ingin disayang karena aku punya anak nih. Ayahnya lagi memenuhi perintahmu. Nah, begitupun begitu berdiri langsung mengucapkan tahlil kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dan itu kerja keras itu jadi dasar bahwa wanita boleh bekerja seperti Siti Hajar untuk Ayu Sihal Maisah mengubah taraf hidup. Jadi keliru kalau wanita di rumah nggak bisa. Sekarang zaman sekarang udah mulai ibu-ibu juga bekerja, tentu tidak, walaupun tidak boleh mengganggu pekerjaan pokok ya.
ketukan ketiga lah, tek tumit Ismail itu mengeluarkan air, namanya Zam-Zam ya. Zam-Zam itu artinya menggenang, tidak diambil tidak menimbulkan banjir. Kalau diambil berapa juta liter pun tidak akan habis. Karena ternyata sumur Zam-Zam itu dasarnya 4 meter lebih rendah dibandingkan dasar Laut Merah. Allahu Akbar. Itu doa seorang ibu kan. Nah, ditanamkan banget, pasti anak makin besar nanya kan, ayah kemana gitu kan. Ayah sedang memenuhi perintah Allah. Ditanamkan banget oleh istrinya Siti Hajar, kita milik Allah, Umi milik Allah, Dede milik Allah. Itu yang dalam hadis al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu sekolah pertama tuh anak-anak. Ditanamkan banget sehingga si anak ini dari kecil sudah jadi muslim yang kuat. Kun musliman qabla kulli syai. Jadilah seorang muslim sebelum apa-apa. Ini tugas seorang ibu ya. Karena susahnya ibu ngurus anak ada dalam Quran. Makanya kalau anak-anak soleh semuanya, itu yang duluan ke surga itu ibunya. Kalau bapak ditanya itu masalah nafkah. Nah, jadi kesimpulannya untuk saya sebagai ayah dan bapak-bapak, jadilah Ibrahim yang totalitas kepada Allah. Rela berpisah demi Allah. Rela jauh dari anak demi Allah. Rela berkurban dan anak ini kurbankan karena Allah. Gak usah khawatir, kalau Allah yang nyuruh pasti innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Nah, makanya di saat sekarang ini Masya Allah kita butuh Ibrahim ya, untuk ibu-ibu jadilah Siti Hajar yang kerja keras mendidik anak. Allahu Akbar. Untuk anak-anak jadilah Ismail. Itu satu tim luar biasa ini. Ibrahim, Hajar, Ismail. Dan ternyata bukan hanya dari Siti Hajar, dari Siti Sarah juga lahirlah seorang nabi namanya Ishak. Yang nanti ada Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf nanti, dan itu semuanya keturunan dari luar Nabi Ishak. Nabi semua kan itu. Nah, dari Ismail baru terakhir Nabi besar Muhammad SAW. Dan harapannya sebetulnya lahir Nabi terakhir itu dari turunan Nabi Ishak. Ya. Tapi ternyata dari turunan Nabi Ismail. Itu yang menyebabkan kebencian sampai sekarang. Jadi dengan Yahudi, dengan Palestina, Israel itu satu kakek sebetulnya. Sama Incu pasti apa? Ya. Nah, jadi kesimpulannya dari perjalanan Ibrahim itu teladan pertama total kepada Allah. Kalau Allah yang nyuruh nggak usah jika kalau nggak ada kurban dong. Gimana ya kalau kurban takut? Nggak usah takut. Luar biasa. Nggak usah takut. Luar biasa. Kalau saya kurban, jika kurban anak saya tidak makan, nggak usah khawatir. Karena kurban itu uang di luar kebutuhan pokok kita. Nah, karena itulah Ibrahim seorang ayah yang sukses, Siti Hajar seorang ibu yang sukses, Ismail seorang anak yang sukses, yang bila kita miliki muncullah disebut dengan warasatul anbiya. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, semuanya soleh semua. Karena kalau sudah anak tidak soleh, jangankan banyak, satu tidak soleh, nah, dibandingkan banyak soleh masih kurang. Banyak soleh masih kurang. Satu anak nakal itu kiamat itu. 1000 cadangan nakal gitu. Luar biasa. Dan tugas kita adalah bagaimana supaya mencontoh Ibrahim, mencontoh Siti Hajar, mencontoh Ismail. Karena Ismail ini termasuk ditanamkan banget dari kecil oleh ibunya menjadi anak yang saleh. Dan ini luar biasa. Apa sebenarnya yang membuat keluarga Nabi Ibrahim itu bisa hebat, bisa ini apa yang diajarkan sehingga kita bisa mentoladani itu semua gitu kan? Ibrahim itu teladan ya. Jadi al-waladu sirru abihi wa ummihi. Nah, anak itu gambaran ayah ibunya. Allahu Akbar. Jadi sekarang ini bukan banyak bicara, banyak kerja. Kalau ingin anak baik, rajin sholat, ya kita lebih sholat. Kalau ingin anak rajin bebersih, kita yang pertama ngepel. Kalau kita ingin anak kita mandiri, ya kita yang nyuci sendiri segala macam. Kalau kita ingin punya anak kerja keras, ya ayah ibu harus kerja keras. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan membentuk pribadi anak. Saya pernah ketemu seseorang yang nangis, Ustadz tolong kisah ini ceritakan sama yang lain. Sebenarnya kenapa? Rupanya dia kalau dapat bonus tuh nginep di hotel, ya misalnya perempuan nggak bener ya. Hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Begitu mesen ternyata yang datang anaknya sendiri. Semua kaget, bengong, hanya pulang nanya kenapa kamu lakukan itu. Kata anaknya, bapak besok itu Pak. Jadi kalau mau berbuat dosa itu di kantor, di tempat kerja, di rumah itu berpikir panjang. Kita punya anak, sayang sama anak tuh nggak cukup nih motor, nih mobil, enggak. Kasih teladan yang baik. Dan Nabi Ibrahim ngasih teladan kepada istrinya,
istrinya ngasih teladan kepada anaknya, dan suami istri ngasih teladan kepada anak-anaknya, ngasih contoh. Dan itu luar biasa. Kalau anak itu soleh, karena perantara ayah ibunya, maka ayah ibunya nasibu minhu, dapat setengah pahala. Jadi kalau pokoknya sholat nih, anak itu sholat karena nasihat kita, sholat subuh 100, kita dapat nasibu minha, dapat setengahnya pahala. Kita dapat 50. Kalau anak 4 berarti 200. Nanti terus ngalir, multi level pahala, ngalir terus. Wa may yashfa sayyatan yakulahunna kiflu minha. Siapa yang jadi perantara kepada hal yang tidak baik, maka dapat juga setengah azab. Makanya kesempatan yang baik. Itu yang dalam satu hadis Rasul mengatakan, baiti jannati itu sebetulnya dicontoh oleh Ibrahim. Rumahku adalah surga. Nah, jadikanlah rumah kita sebagai surga. Yang namanya surga kan pasti tempat yang paling indah, tempat yang paling betah, tempat yang paling lama berkumpul. Disinyalir katanya kehilangan surga itu bila orang tuh lebih senang di luar daripada di rumah. Makanya itu salah satunya tadi ya. Atau makan buatan rumah aja tadi, itu juga udah ini tadi. Oh iya, udah. Makanya penting jadikan rumah itu tempat kembali. Habis capek kembali ke rumah jadi tenang. Makanya orang-orang yang punya uang kan apa yang disenangi selalu ada di rumah. Iya, betul. Nah, yang udah senang renang, ada kolam renang. Senang tembak-tembakan, ada latihan nembak. Saya punya kawan tuh beli kuda ya. Rupanya senang naik kuda. Karena kalau sudah keluar, biasanya lama di luar, lupa ke rumah, itu yang bahaya. Kalau perlu ya kita punya lapang golf juga, karena kedinya istri supaya nggak tergoda. Gitu Pak Agung ya, okay, Ibrahim. Iya. Dan sebelum kita ada ke netizen lagi, ini ada kan sampai sejauh mana gitu tadi gambaran Nabi Ibrahim itu sampai bisa menjadi legendaris dan hampir semua itu mengagungkan Nabi Ibrahim. Apa yang membuat kita itu kita harus bisa menjadi, akan juga Siti Sarah pun juga, kalau Siti Sarah tidak mengizinkan yang lain-lain itu juga kan itu juga kan kita juga jangan lupakan juga tadi, itu juga luar biasa kan itu tadi. Jadi tidak mungkin ada Siti Hajar tambah Siti Sarah. Gitu kan. Nikah lama ya, tidak punya anak. Lama sekali Siti Sarah kan. Nah, ngajak makan lah. Sini bentar, mungkinlah bahasa saya ya. Kita kopi break dulu lah. Ada apa katanya? Ayah naon gitu kalau Kang Iim mungkin lah. Kan Ibrahim lah. Namanya Kang Ibro ya enggak. Kita butuh perlanjut perjuangan Islam. Cari wanita lain yang bisa melanjutkan perjuangan. Nah, ini luar biasa. Jadi poligami itu satu, tidak punya anak. Oh. Kalau lihat Ibrahim ya. Iya. Yang kedua, jangan lupa izin istri pertama. Bahkan bagus kalau istri pertama yang mencarikan. Karena si Nabi Ibrahim itu begitu mendengar itu lain atau kan, itu langsung engkau yang mencarikan. Ya tentu yang mencarikan pasti harus bibit bagus kan. Artinya mungkin inisiatif pun juga datang dari sebenarnya Nabi Ibrahim juga belum terlalu enggak niat dari awal gitu tadi sebenarnya. Tapi istrinya yang mengusulkan. Luar biasa. Akhirnya jatuh pilihannya ke Siti Hajar, dan Siti Hajar itu dalam kisah Israiliyat. Ini perlu diluruskan. Kisah Israiliyat, Siti Hajar itu wanita yang hitam tidak cantik katanya. Padahal cantik. Itu keturunan Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah itu turunan wanita cantik dari Mesir. Cantik-cantik gitu. Tidak mungkinlah seorang nabi dikasih istri yang tidak cantik. Karena itu kan jadi misi. Walaupun dalam ajaran agama tidak terlalu cantik, jangan juga terlalu jelek. Nah, kufu namanya kan, yang seimbang. Sekufu ya. Allah tuh tahu ini untuk nabi, dikasih yang ini. Ya, betul. Nah, sesuai dengan kedudukannya. Siti Hajar itu wanita yang cantik. Siti Sarah yang mencarikan. Jatuh si pilihannya kepada Siti Hajar. Berdoalah di situ. Nah, Ismaili di padang Arafah berdoanya. Ya Allah, dengarkan, aku ingin punya anak. Alhamdulillah diijabah. Itu yang dalam hadis, siapa yang ragu doanya tidak diijabah di padang Arafah, maka itu termasuk dosa besar. Ada doa yang tidak didengar di Multajam, tidak didengar di Raudhah, hanya didengar ketika di padang Arafah. Terutama di saat terbenam matahari, itu saat menjelang maghrib, itu ijabah doanya. Nah, jadi kalau bapak-bapak, nah ini ya teladan Ibrahim nih ya. Nah, karena total kepada Allah, dia takut sama Allah. Kenapa? Karena takut kepada Allah, ujungnya apa? Disuruh yang mencarikan istrinya. Karena kemuliaan seorang suami itu berawal dari memuliakan istri. Jangan sampai kedatangan orang baru itu malah jadi tidak memuliakan istri.
Makanya tidak mungkin ada kebahagiaan pernikahan itu bila ada pihak yang disakiti. Nah, innahu la yuflihul zalimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Nah, itulah Nabi Ibrahim. Contoh buat kita lah. Kan banyak mengatasnamakan agama padahal merusak agama. Allahu Akbar. Tipis tadi. Tipis sekali itu ya. Nah, kalau Ibrahim itu ya cari engkau yang cari. Itu alhamdulillah. Nah, tanpa Siti Sarah, Siti Hajar tidak sukses mendidik Ismail. Karena ridho dari Siti Sarah lah akhirnya sukses menjadi anak yang saleh. Kalau tidak ridho, itu lain ceritanya. Karena annas syahwata tusiru muluka abidan. Mengikuti hawa nafsu raja bisa jadi budak. Nah, ya hati-hati kalau lihat itu si Nabi Ibrahim. Kalau Nabi kita lain lagi. Makanya pernikahan di luar Siti Khadijah namanya nikahul muamalah. Pernikahan ibadah sosial. Nah, yang dinikah itu ada yang lebih muda, ada yang banyak yang lebih tua. Ada yang bedanya 10 tahun, 8 tahun. Ya, makanya karena ibadah sosial pasti rumusnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh yang Maha Penyayang. Jadi keliru kalau orang mengatakan, poligami kudu izin. Salah, mutahajud aja izin kan. Allahu Akbar. Kan banyak gitu kan, kudu izin lah. Paling ribut sama genep pulang ketemu jempel itu udah salah itu. Betul. Tinggal minta maafnya aja katanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu teladannya apa? Mewariskan Islam kepada keturunan. Allah. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim, beliau itu saya punya kesimpulan, beliau memahami Islam itu bukan hanya dipelajari, diimani, tapi harus diwariskan. Diwariskan sama artinya ada generasi nanti ya? Karena nggak ada jaminan kita bisa rusak kita meninggal. Estafet kepemimpinan harus terus berlanjut. Nah, berlanjut terus. Makanya kalau kita sholat harus mirip anak kita rajin sholat. Kita ke masjid, anak kita harus mirip rajin ke masjid. Dan anak harus tahu kalau ayah ibunya pergi ke masjid yang harus nurutan gitu loh. Nah, nurutan gitu. Karena satu saat kata Nabi, anak itu akan ditanya tentang penghormatan sama orang tuanya. Ciri orang yang hormat sama orang tuanya adalah mengikuti nasihatnya. Nah, ada sindiran aku tuh. Wala takunu kallati nagodat ghazla min ba'di angkasan. Jangan seperti orang yang memintal benang. Setelah kuat pintalannya saya kebaikan kembali. Dipintal sholat, dipintal ngaji. Guys gede pintalan saya itu tidak menghormati orang tua. Gitu ya. Jadi buyar semua tadi. Buyar semua. Allahu Akbar. Nah, makanya hati-hati. Saya pernah mimpi seorang yang sudah wafat. Karena berlanjut mimpi itu. Hari ini mimpi, besok mimpi lagi 3 kali. Ada apa ini sebenarnya? Terus istri saya bilang, Pak, mungkin ada amanah almarhum. Saya telepon anaknya kan. Kang, saya bilang, itu mimpi disebut bunga tidur, masa saya bilang berlanjut. Itu bersambung. Iya. Punten bilih aya amanah orang tua yang belum dilaksanakan. Langsung rapat keluarga kan. Nah, ceritalah semuanya. Jadi ada beberapa amanah orang tua yang tidak dilaksanakan. Salah satunya apa? Sholat tahajud rutin. Oh ya Allah. Makanya kadang-kadang Allah menegur kita melalui orang yang kita cintai. Salah satunya walaupun sudah wafat. Kalau sudah mimpi yang meninggal pasti ada masalah. Akhirnya sedekah gitu kan. Bisa gitu Pak Agung ya. Iya. Luar biasa sekali nih. Baik pemirsa di rumah masih di Bandung TV di Embun Pagi, bisa nelpon kami ya di line interaktif 7214214 atau di 0812211670. Tadi sebelum kita lanjutin tema ini ada beberapa netizen ya tadi ya. Di 062 katanya tadi, ini kurban ini bagiannya tidak dimakan ya, atau tidak dibagikan. Gimana katanya tentang ya, gini. Tidak mengurangi rasa itu? Jadi sepertiga itu itu bukan harus dimakan oleh kita. Oke. Kalau ada orang yang membutuhkan, sebaiknya kita berikan orang yang membutuhkan. Oke. Kayak itu murni kurban dari orang yang punya dan yang tidak punya. Ya. Makanya jangan dianggap kurban itu panen daging. Ini. Jadi untuk nyokot seperti itu, aduh, kayak tipis sih memang sih ini tadi ya. Kadang-kadang suka gatal aja kadang-kadang ini apa. Yang paling parah tuh guys domana letik pesanan lupa. Iya. Pesan sukuna 2, pimpingna. Iya. Miskin bertandukna wungkul gitu. Iya. Itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Itu murni pengorbanan dari kita. Luar biasa. Makanya biasa-biasa saja. Saya juga kemarin nanya makan apa? Ya. Walaupun ada 6 sapi ya kemarin gitu ya. Makan biasa aja, jangan berlebihan. Bagikan. Nah, kan ada nyumput ke naon, nyumput ke sukuna, kadang-kadang pak gitu. Itu murni pengorbanan. Makanya bagi yang tidak bisa berkurban dengan sapi, berkurbanlah dengan tenaga. Karena inti daripada kurban itu innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima orang yang berkurban
apakah domba apa tenaga orang yang takwa. Nah ini itu yang paling penting, itu takwanya itu ya, takwanya itu. Ya. Walaupun dombanya gede tapi itu takwanya, ya. Ada nilainya ada, tapi nilainya lebih besar orang yang berkurban dengan tenaga tapi tulus ikhlas. Ya. Gitu. Nah, ya. Kita lagi tadi ya, ini di 648. Nah ini juga dengan pandemi ini, dengan COVID ini, kurban itu di tempat gitu tadi, jadi nggak yang umum di lapangan atau gimana tadi? Apakah masih sah atau tidak atau yang lain-lain? Ya sebetulnya kurban itu terhalang ya. Terhalang. Kurban terhalang dengan utang piutang. Ya kan dia peratas kan utang piutang itu. Ulah kurban terus utang tuh dibayar gitu. Mau te kurban dan mampu tidak ada masalah. Ya. Tidak ada sisa kubur. Ya. Tapi kalau dia punya utang tidak bayar, meninggal belum ada yang bayar, maglulun fi qabrihi. Itu dibarengkos di alam kubur. Sampai ada orang yang membayarkan utangnya itu. Ya. Konon kabarnya utang itu bisa menghalangi doa dan yang mendoakan. Doa yang mendoakan. Disolatkan oleh semua. Allahumma filahu semuanya. Tidak nyampe kepada Allah karena terhalang oleh utangnya. Makanya hati-hati. Utang itu tidak ada istilah tepira. Pirage 1000, nggak ada istilah tepira. Orang baik itu salah satu cirinya apa? Kalau pinjam sesuatu balik lagi nggak? Itu jangan lihat, saya punya payung saya banyak. Sebelum ditagih tadi. Sebelum ditagih ya. Nah, yang kedua, kurban itu terhalang dengan kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah, pernikahan anak, itu termasuk terhalang oleh yang sakit. Nah, pokoknya ini kelihatan anak keluarga kita kena COVID semuanya, butuh bantuan, udah kurban gugur COVID. Karena kalau kurban setahun sekali, kalau COVID kan sekarang itu tiap hari yang luar biasa. Dan itu sekecil apapun untuk meringankan beban orang lain, insya Allah jadi awal beban kita akan dibantu oleh Allah jadi ringan. Itu. Iya. Oke, luar biasa ini informasi nih. Dan ada lagi tadi di 378 katanya. Ini kurban ini atas nama keluarga atau perorangan atau nanti gimana katanya tadi simulasinya? Ya, ya gini. Minimal 1 domba 1 keluarga, itu minimal. Minimal ya. Oke. Paling ada yang nanya sama saya, gimana nih 1 kelas aludunan semuanya, anak-anak sekolah kan? Nu 1000, nu 20.000, anu 50.000, terbentuklah bisa dibeli 1 sapi katanya. Jadi gimana nih niatnya? Udah niatnya 1 kelas itu. Kalau tulus ikhlas, 1 sapi, jangan-jangan 100 sapi di hadapan Allah. 1 domba atas nama keluarga muhtaroir umpamanya. Tapi tulus ikhlas boleh 1 jadi 1 nilainya, tapi di hadapan Allah bisa jadi 10. Itu pasti itu. Dalam Al-Qur'an itu kan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Domba 1 jadi 10. Jadi kalau 1 keluarga boleh. Yang kedua, caranya adalah giliran. Nah, tahun ini saya, tahun depan istri, tahun berikutnya anak pertama. Makanya isi jangan terlalu banyak, riweh kurbannya. Gitu ya. Di mana-mana riweh kurbannya. Nah, itu boleh. Jadi boleh atas nama 1 keluarga, boleh giliran anggota keluarga itu. Gitu. Luar biasa nih. Pemirsa di rumah semakin menarik ini, dan pemirsa di rumah juga bisa line interaktif ke kami ya di 022721414 atau di 081221166740. Kita lanjut lagi, sebelum kita lanjut lagi tadi kita lihat dulu beberapa tayangan berikutnya, silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi. Di segmen terakhir ini masih ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ini kan. Salah satunya adalah ada yang bertanya di 027 ini ini ke pikih sih, lebih ke pikih. Idul Adha ini khutbahnya tuh 1 kali atau 2 kali kemudian juga ada yang takbirnya sampai 1 kali gitu Iya. Gimana Gini. Ada khutbah tain, ada khutbah tan ya gitu ya. Khutbah itu boleh 2 kali, boleh 1 kali. Boleh. Di kalangan mazhab itu berbeda memang. Kalau kalangan Imam Syafi'i itu 2 kali, kayak khutbah Jumat. Gitu. Di Imam Syafi'i 1 kali khutbah langsung doa. Nah, itu tahiyat bebas memilih. Saya bilang kemarin di Tani Mulia itu
satu kali khutbah langsung doa, itu boleh. Ada yang turun dulu, duduk kayak khutbah Jumat, silahkan. Dua-duanya bisa dipilih, tergantung kearifan hasil musyawarah di pengurus masjid itu. Kemudian kalau yang imam takbir satu kali itu gimana? Di rukun sholat itu takbirnya. Saya ulang ya, rukun sholat itu takbirnya. Adapun jumlah takbir tidak termasuk rukun. Oh, luar biasa. Jadi kampanye Allahu Akbar 7 kali ya rakaat pertama. Kedua itu 5 kali kan takbir kedua. Ternyata hanya 1 kali takbir kedua karena suka lupa ya. Lupa bukan karena dosanya, bukan ya, itu karena manusia biasa. Kan hanya 1 tahun 2 kali mungkin ya. Jadi kadang-kadang lupa. Sama dengan sholat jenazah kan. Ini kepala atau ini apa doanya, wajar, manusia biasa. Karena umur tertentu itu sudah tidak produktif lagi. Lebah pohok gitulah. Nah, betul. Jadi tetap sah dan tidak usah diulang lagi. Walaupun takbir yang kedua adalah 1 kali. Apalagi dia lupa. Lupa dimaafkan. Begitu. Meskipun juga banyak sempat viral yang katanya sholat jenazah pas yang COVID sempat ruku katanya itu sampai diketawain karena mungkin juga karena lupa atau panik atau yang lain-lain panik, lupa, manusia biasa karena tidak tahu, nggak ada masalah. Makanya tugas kita adalah belajar bertanya. Nah, kata orang baik itulah banyak bertanya. Setan bisu itu katanya, nauzubillah ya, dia tidak tahu tapi nggak mau nanya, itu setan bisu katanya. Dan terakhir ini renggang dalam sholat id, kalau misalkan itu gimana katanya? Ya gini, sawu sufaku binasub ini qomatis salah. Luruskan safnya, karena meluruskan saf termasuk bagian dari sholat katanya. Luruskan, bukan rapatkan ya. Gitu ya, luruskan. Nah, adapun memang mengatakan itu rapatkan safnya. Nah, karena kondisi tertentu ada kaidah fikih al hukmu idza daqa ittasa. Hukum itu kalau sudah sempit jadi luas. Nah, itu kaidahnya. Minum itu yang bagus adalah duduk, kecuali minum air jam-jam, disunahkan berdiri. Nah, itu juga sama ya. Pekerjaan tergesa-gesa, pekerjaan setan. Tapi ada yang harus tergesa-gesa, disegerakan. Salah satunya sholat bila sudah tiba waktunya. Fleksibilitas ini dalam keadaan tertentu juga luar biasa. Ya, bisa. Sholat itu yang paling bagus rapat. Tapi kondisi tertentu bisa renggang. Kenapa? Menyangkut penyakit. Nah, itu habis makan bawang seorang sahabat ke masjid, kata Rasul jaga jarak, takut orang lain ganggu. Karena muslim itu man saliman muslimun min lisani wa yadihi, orang lain merasa nyaman dengan lidahnya dan perbuatannya. Kenapa kita pakai masker? Itu menjaga, karena kalau tidak menjaga bisa kita yang kena atau kita yang menularkan. Nah, kalau kita menularkan pada orang lain itu kan zalim. Berapa dosa bila gara-gara kita orang lain sakit gitu. Makanya mudik itu penting, tapi kalau mudik menimbulkan penyakit, jangan mudik. Begitu. Luar biasa sekali nih. Cuman sayang sekali waktunya memang habis. Bisa di rumah. Insya Allah Rabu depan kita bisa kembali lagi di Embun Pagi ya, kalau ada umur. Ya, mudah-mudahan. Dan ini bagi yang isoman sekarang banyak teman nih. Kita doakan mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala ya, Teh Meti dan Kang Surya dan teman-teman ya. Yang isoman, yang wafat juga, mudah-mudahan wafatnya kata Nabi, siapa yang wafat karena wabah itu syahid fisabilillah. Allahu Akbar. Nah, yang kedua, yang WA ini mungkin saya akan jawab di perjalanan ya, karena saya harus segera ke acara yang lain. Mari kita tetap ikhtiar, tetap husnudzon kepada Allah, dan jangan lupa yang mampu berkurban segera berkurban. Ada waktu 2 hari lagi. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu rabbuna la syarikalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, alhamdulillah Embun Pagi kali ini telah beres. Mudah-mudahan Rabu depan kita bisa kembali lagi. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kesalahan bagi yang isoman, atau mudah-mudahan segera dipulihkan kembali, disehatkan kembali ya. Sabar, tetap sabar, tetap sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.